Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita The Effects of Dragon Mastery. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini. Sehingga Mimin juga tambah semangat untuk update cerita terbarunya lebih cepat. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke ceritanya. Tidak satupun dari mereka akan mampu bertahan dalam keadaan seperti itu, maka pikirkan baik-baik. Jangan biarkan keseluruhan negara salju menjadi tanah yang memelihara dewa-dewa kuno. Para budak dewa kuno dikendalikan oleh para dewa kuno, memberi mereka energi untuk mempercepat kebangkitan mereka. Ketika mereka bangun, mereka akan memulai sebuah kiamat, bertarung satu sama lain sampai dunia hancur. Anggota dewan pun seketika gemetar mendengar hal ini. Andre menegaskan bahwa dirinya berharap semua orang dapat berbaris dan demi kelangsungan negara salju bersama-sama melawan ancaman para dewa kuno. Kemudian kini sorenya di bandara negara salju, Lufan mengatakan bahwa rencana di sisi Andre berjalan dengan lancar dan krisis dewa kuno yang disebabkan oleh keluarga Montretop telah diselesaikan dengan mudah. Hujan mengatakan bahwa perjalanan mereka ke negeri salju telah berakhir. Saat dirinya kembali, pertama-tama dirinya akan memeriksa ujung utara, lalu melanjutkan mencari petunjuk tentang dewa-dewa kuno. Hingga kini mereka berjalan menuju gerbang penerbangan mereka untuk kembali ke negara naga. Lalu Lufan kini menghubungi Profesor Ouyang dan mengatakan bahwa rencana Ouyang sudah membuat sedikit kemajuan. Jadi dirinya harap mereka bisa berbicara. Serta dirinya juga perlu menjalani kemajuan job kelima secepat mungkin. Dan dirinya harap Ouyang bisa membantunya. Kemudian kini berpindah ke Akademi Ibu Kota Naga. Ouyang mengatakan bahwa Lufan berdiri di sini lagi jauh lebih cepat dari yang dirinya perkirakan. Lufan mengatakan bahwa dirinya perlu segera memperoleh kekuatan dari kemajuan kelima. Dengan ini, tolong beritahu dirinya bahan-bahan apa yang diperlukan untuk peningkatan tersebut. Ouyang mengatakan bahwa tampaknya Lufan tidak secerdas yang dirinya kira. Dirinya mengira karena Lufan telah membantu orang lain mengadakan upacara kekuasaan ilahi, Lufan akan bisa memahaminya sendiri. Lufan pun seketika bertanya apa maksud Ouyang. Ouyang mengatakan bahwa Lufan sudah menjadi dewa kuno. Mengubah kelas bukan lagi satu-satunya jalan. Menggunakan dive into the abyss menarik musuh ke wilayah Lufan untuk membunuh mereka dan menyerap energi mereka. Lufan bisa menjadi lebih kuat dengan cara yang sama. Lufan bertanya bagaimana melakukan hal itu, berbeda dari para dewa kuno penghancur dunia. Dirinya masih ingin mengikuti jalur Dragon Tamer. Kekuatan dewa kuno abis hanyalah pelengkap. Dirinya ingin menyelesaikan kemajuan kelima Dragon Tamer. Ouyang pun kini menyerahkan sebuah gulungan kepada Lufan dan meminta Lufan untuk pergi ke Eastern Sacred Land. Bahan terobosan kemajuan kelima yang Lufan butuhkan ada di sana. Lalu 1 bulan kemudian, di Eastern Sacred Land, Flame Python Kultus. Dan kini anak-anak nampak berteriak menangis di atas altar karena menjadi persembahan. Hingga kini seekor ular datang mendekat dan diketahui monster ini adalah Flame Python level 130. Lufan yang telah berada di sana kini telah memanggil hewan peliharaan naganya. Xiaoye mengatakan bahwa itu cuma seekor ular besar. Dirinya bisa meratakannya dengan satu meteor. Abao menyebut ini sangat membosankan, lebih baik biarkan dirinya menyiksanya sampai mati perlahan dengan sengatan listrik. Lufan meminta para naganya untuk berkeliling, jangan biarkan Flame Python kembali menggali tanah. Dalam pikiran Lufan, menurut peta itu adalah ular Python yang dirinya cari. Pengorbanan manusia sebagai imbalan atas kekuatan yang disebut Flame God ini. Dan kultus Flame Python ini benar-benar bodoh. Lalu Winter kini melepaskan Wall of Frost dengan memanggil es padat untuk membentuk dinding yang sangat tahan lama untuk memblokir musuh. Ketika dinding membentuk selungkup, semua target musuh di dalamnya akan mengalami pengurangan kecepatan gerakan sebesar 75%.
dan dibekukan secara bertahap. Lalu Abao yang maju melepaskan skill Heavenly Frozen of Myriad Thunder dengan memanggil sengatan petir untuk menjebak musuh ke area yang ditentukan selama 4 detik serta sambil terus menyerang musuh yang terjebak dengan petir. Abao pun kini bertanya apakah Flame Python mencoba untuk lari. Maka Flame Python tidak akan bisa lari dari Thunder Prisonnya. Di saat serangan berakhir, Flame Python nyatanya kini mengunci target ke arah Xiaoji. Segera Flame Python masuk ke dalam tanah. Lufan yang melihat ini pun bertanya apakah dia ingin melarikan diri dari bawah tanah. Dan nyatanya Flame Python menggali dari bawah tanah menuju tempat Xiaoji dan seketika berhasil menggigit Xiaoji. Lufan pun mengetahui bahwa Flame Python tidak mencoba melarikan diri. Dia mencari yang terlihat paling lemah. Xiaoji yang terkena gigitan pun nampak menahan sakitnya dengan air matanya. Melihat kondisi Xiaoji membuat Xiaoye, Abao, dan Xinchen nampak murka dan bersiap membunuh Flame Python. Sedangkan Xiaofei nampak sangat khawatir dengan Xiaoji. Hingga tangan Xiaoji yang terputus memberikan efek racun pada Flame Python. Dan seketika Flame Python melepaskan Xiaoji karena efek racun ini. Bersamaan dengan hal ini, Flame Python nyatanya seketika mati akibat tumpukan racun ini. Xiaofei pun kini menenangkan Xiaoji yang nampak ketakutan serta menyembuhkan lukanya. Lufan yang melihat ini tidak menyangka racun Xiaoji bahkan lebih kuat dari yang dirinya kira. Hingga kini Lufan mendapatkan sisa-sisa kerangka dari Flame Python. Tanpa berlama-lama, Lufan segera menggunakan bahan-bahan ini untuk memulai proses kemajuan job kelimanya. Hingga kini notifikasi menunjukkan bahwa job telah ditingkatkan dari Abyssal Dragon Knight 4 menjadi Dragon Lord 5 dengan level 121 serta statistik yang meningkat secara drastis. Hal ini juga disertai dengan peningkatan skill milik Lufan dari Dragon Tamer, Dragon Resonance, Dragon Annihilation, Breaking the Sky, Weakling's Begun, Dragon Tamer Aura, Form Enhancement, dan Deep into the Abyss milik Dewa Kuno. Lufan yang memperhatikan skill Into the Abyss yang meningkat pun menilai semua atributnya meningkat 10 kali lipat ini terlalu kuat. Bahkan jika hanya 1 menit dan hanya bisa digunakan sehari ini masih terlalu kuat. Kemudian kini berpindah ke daerah perbatasan utara yang jauh kantor markas pos 1. Sujian yang memeriksa dokumen laporan pun segera menghubungi Lufan. Sujian mengatakan bahwa ada berita tentang dewa-dewa kuno kali ini. Ada 3 di antaranya. Lufan pun kaget mendengar jumlahnya. Lalu kini keesokan harinya di Akademi Ibu Kota Naga Pila nomor 1. Sujian mengatakan bahwa ini adalah susunan San Yuan di distrik Sakura. Lokasi yang sama dibagi menjadi 3 zona dan tidak seorang pun yang masuk pernah keluar. Zhao Zhenghua, utusan khusus yang ditempatkan di distrik Sakura, mencegat beberapa intel. 4 pondok besar dan sisa-sisa istana Tianyin telah membentuk aliansi dan bersiap untuk membersihkan tempat ini. Kabarnya, mungkin ada 3 dewa kuno yang tertidur di dalamnya, dan mereka ingin menggunakan kekuatan dewa kuno di dalam susunan San Yuan untuk membangun kembali negeri Sakura. Lufan pun bertanya soal tidur bersama ini. Dewa-dewa kuno yang aneh ini berada dalam hubungan yang kompetitif. Jadi mengapa mereka bersatu? Sujan mengatakan bahwa itu tidak jelas, tapi pasti ada alasannya. Lufan pun bertanya kapan mereka berangkat. Sujan mengatakan bahwa mereka akan berangkat dalam 3 hari lagi. Para tetua dari 4 perguruan besar dari kuil Tianyin yang bersekutu akan maju langsung ke formasi San Yuan. Lufan mengatakan jika mereka hanya berjalan lurus ke sana, mereka akan memperingatkan musuh. Mereka perlu mencari cara untuk masuk secara diam-diam. Sujian mengatakan bahwa mereka bisa berpura-pura menjadi sekelompok orang yang bersembunyi dan pergi bersama mereka. Lufan pun kembali bertanya soal menyembunyikan identitas mereka. Sujian pun membenarkan hal itu mereka dapat memperoleh barang untuk menyembunyikan identitas. Dan dirinya jamin mendapatkannya dalam 3 hari. Selain itu, 3 sumber dewa kuno ini apakah Lufan sudah memutuskan kepada siapa akan memberikannya? Lufan mengatakan bahwa dirinya sudah memikirkan kandidatnya. Tapi dirinya masih perlu mengkonfirmasi beberapa hal. Lalu 3 hari kemudian di bandara ibu kota Naga, Lufan dan Sujan sudah berada di tempat ini.
Dan tak lama berselang Jianying, Qiu dan Xiaoman datang ke bandara. Lufan memberitahu Sujan bahwa merekalah yang akan bepergian bersama mereka kali ini. Xiaoman pun segera menyapa Lufan karena lama tidak bertemu. Qiu mengatakan bahwa lalu lintas agak padat tapi mereka berhasil sampai tepat waktu. Jian Ying mengatakan bahwa setelah mereka menerima panggilan Lufan, dirinya segera memberitahu Xiaoman dan Qiu mengenai upacara kekuasaan ilahi yang Lufan jelaskan. Lufan pun kini bertanya kepada Xiaoman, sudahkah Xiaoman memikirkannya dengan matang. Xiaoman menyebut itu hanya menjadi dewa kuno, siapa yang takut. Orang tuanya meminta dirinya melakukan apapun yang perlu dirinya lakukan dan tidak mempermalukan mereka. Qiu juga mengatakan bahwa ayahnya bilang dirinya tidak perlu khawatir tentang masalah keluarga. Jika para dewa kuno benar-benar menghancurkan segalanya, menjaga mereka tidak ada gunanya, dia mendukung pilihan dirinya. Lufan menyebut itu bagus dan mengucapkan selamat datang di kapal ini. Lufan juga memperkenalkan Sujan kepada mereka, komandan pasukan kota naga dan juga Dak Ancien Gad untuk saat ini. Operasi ini akan dipimpin oleh Sujan. Sioman mengatakan bahwa dirinya tidak pernah menyangka bahwa suatu hari dirinya akan bisa bekerja sama bersama komandan tentara ibu kota naga. Sujan mengatakan bahwa dengan kata lain tiga dewa kuno sedang tertidur di tempat yang mereka tuju. Target mereka kali ini adalah merebut kekuasaan ilahi mereka. Tapi sisa istana Tianyin tidak hanya menemukan formasi San Yuan. Mereka juga telah menguasai cara masuk, jadi mereka harus menyelinap masuk tanpa mengungkapkan identitas mereka. Lufan dan dirinya perlu menggunakan identitas yang tersembunyi. Tiga dari mereka tidak perlu menggunakan ini karena belum banyak terlihat, jadi mereka tidak membutuhkannya. Xiaoman pun segera bertanya material apakah ini. Qiu meminta Xiaoman untuk tidak menyentuhnya sembarangan. Dengarkan Sujan lebih dulu. Sujan menjelaskan bahwa memakai ini akan menyamarkan mereka sebagai awak kenar kemajuan keempat. Ini adalah kelas pendukung yang menggunakan totem untuk membaperkan satu tim dan mendebak lawan. Yang satu ini dapat menyamarkan mereka sebagai flame mage tingkat keempat, yang sarana tempur utamanya adalah sihir atribut gelap dan api. Lufan menyebut ini menarik dan segera menggunakan penutup yang merupakan kelas pendukung. Hingga saat digunakan, penampilan Lufan seketika berubah dan status menunjukkan bahwa Dragon Lord level 121 telah berubah menjadi totemis tingkat 4 level 95. Xiaoman pun nampak takjub karena berubah total. Qiu menyebut ini benar-benar sama sekali tidak dapat dikenali. Sujan pun mengatakan bahwa dirinya sudah mengatur identitas barunya. Sebuah faksi kecil yang terpencil dan tersembunyi di bawah bekas istana Tianyin. Keluarga San Family. Dan Sujan sendiri kini telah berubah dari Dark Flame Envoy 5 level 135 menjadi Black Flame Mage 4 level 95. Segera Lufan kini mengajak mereka untuk berangkat. Lalu kini di waktu yang sama kota Sakasaki di distrik Sakura. Sujan dan yang lainnya pun telah tiba di sini hingga memasuki sebuah ruangan aula. Dan di depan mereka saat ini sudah hadir Nichiren Takeshi, Martial God Attendant 4 level 105, kepala keluarga Nichiren. Dan yang satunya lagi adalah Kiyokaze Murasaki, Shinto Shrine Maiden 4 level 109, kepala keluarga Kiyokaze. Murasaki yang melihat tanda pengenal Sujan mengatakan bahwa dirinya tidak mengharapkan siapapun dari pihak San Family masih hidup. Salah seorang yang hadir mengatakan tidak dapat ditemukan ketika tiba waktunya untuk berkontribusi, tetapi San Family muncul ketika tiba waktunya untuk membagi rampasan. Bukankah San Family terlalu perhitungan? Sujan yang menggunakan identitas dengan nama Amagoryozi mengatakan bahwa selama krisis nasional sebelumnya di negeri Sakura, banyak tetua San Family mengorbankan diri mereka sendiri, makanya yang datang kali ini semuanya anak muda. Meskipun San Family jumlahnya kecil, beberapa individu ini semuanya adalah kelas kemajuan keempat. Dan diketahui Lufan kini menyamar sebagai Kashihama Kuniko, Jianying sebagai Shimizuko Shirosai, Qiu sebagai Yoshi Kanro, dan Xiaoman sebagai Hisano Kazuko. Murasaki pun tidak menyangka mereka semua berada di kemajuan keempat dengan usia yang begitu muda. Murasaki mengatakan karena San Family ingin bergabung dengan mereka, San Family harus melewati ujian mereka terlebih dahulu. Jika kekuatan San Family tidak maksimal,
Sebaiknya Sun Family tidak ikut campur. Sujan pun mengatakan bahwa Sun Family akan menerima ujian itu. Murasaki pun tersenyum mendengarnya karena Sun Family setuju dengan uji coba ini. Biarkan keluarga Nichiren mengirim orang-orangnya. Segera Murasaki meminta keempat anak dari keluarga Nichiren untuk maju. Dan kini mereka hadir ke dekat Murasaki. Pertama, Nichiren Hina level 94, seorang Great Bow Hunter 4. Kedua, Nichiren Meitetsu level 97, seorang Blade Warrior tingkat 4. Ketiga, Nichiren Tetsu level 95, seorang Skeleton Mage tingkat 4. Keempat, Nichiren Mei level 94, seorang Onmyoji tingkat keempat. Lalu orang-orang yang melihat ini mengatakan bahwa keempat anak Nichiren dulu berada di bawah istana Tianyin. Bukankah uji coba ini tidak adil? Orang lain pun berpendapat demikian. Lagi pula putra Yin Yang dari surga adalah tuan keluarga Nichiren. Lalu Takeshi bertanya kepada Murasaki yang Takeshi panggil dengan sebutan ibu. Ini hanya uji coba, apakah ada keperluan untuk mengirim keempat anak Nichiren? Hujan pun segera memotong pembicaraan ini dan mengatakan bahwa ini tidak perlu dipertanyakan. Sun Family menerimanya. Lufan mengatakan bahwa dirinya sebenarnya lebih khawatir bahwa ruangan ini tidak cukup bagus untuk menunjukkan kemampuan dari Sun Family. Tetsu pun segera menanggapi ini serta mengatakan datang untuk memberi hormat kepada keluarga Nichiren. Tapi Lufan berani bicara begitu sombong. Murasaki pun hanya tertawa kecil dan menyebut itu tidak penting. Rencana pemulihan besar membutuhkan semangat perjuangan seperti ini. Selain itu, bertarung di dalam ruangan jelas tidak cocok, maka izinkan dirinya menyediakan tempat untuk uji coba. Hingga kini Murasaki melepaskan sebuah asap yang memindahkan mereka semua menuju sebuah domain misterius White Smoke Space. Sioman pun segera bertanya di manakah ini. QQ mengatakan bahwa Sujian tidak ada di sini, hanya mereka berempat. Lufan mengatakan bahwa ini skill domain seperti yang diharapkan. Tempat ini penuh dengan pakar tersembunyi. Lalu salah seorang dari keluarga Nichiren mengatakan bahwa keluarga Nichiren bisa tampil sekuat tenaga. Mei Tetsu mengatakan bahwa ini 4 versus 4. Jika Sun Family bisa bertahan 10 menit, mereka akan menganggap Sun Family telah lulus ujian. Jadi bagaimana dengan kesepakatan ini? Kyoman pun tersenyum mendengar 10 menit ini dan menyebut itu tidak masalah sama sekali. Tetsu mengatakan bahwa ini sangat disayangkan, tapi tidak sembarang orang bisa bergabung dengan rencana pemulihan besar. Hina pun mengatakan di istana Tianyin mereka melihat terlalu banyak orang seperti Sun Family yang belum mencapai level 100. Tidak ada yang pernah lulus ujian keluarga Nichiren. Mei Tetsu mengatakan bahwa mereka akan serius. Sioman menanggapi ini dan segera maju menyerang. Lufan pun meminta Sioman untuk tidak terburu-buru, fokus pada koordinasi. Dan seketika Lufan melepaskan skill Taun Totem dengan ekspresi mengejek, mempengaruhi musuh yang paling dekat dengannya dalam jangkauannya, membutakan musuh itu dengan kemarahan selama 3 detik. Hingga Mai Tetsu yang terpengaruh totem ini seketika terkena serangan dari Sioman. Lalu kini Tetsu melepaskan skill Skeleton Pursuit dan Hina melepaskan skill Black Feather Arrow. Namun hal ini segera diblokir oleh Jianying menggunakan skill A Thousand Sword Feather Fall yang memicu 1000 pedang jatuh. Jianying mengatakan bahkan jika serangan target tunggal memiliki damage yang tinggi, itu tidak akan berguna. Mei Tetsu yang beradu pedang dengan Sioman meminta Mei untuk tidak mengkhawatirkan dirinya. Rapal saja mantra AOE untuk menutupi Sun Family. Hyoman pun menanggapi hal ini serta mengatakan bahwa Sun Family juga punya kelas sihir untuk melawan keluarga Nichiren. Mei pun mengerti perintah Meitetsu dan segera melepaskan Binding of the Wind Talisman. Hingga semua orang yang ada di dalam penghalang akan terikat dan terus kehilangan health point selama itu berlangsung. Selama Onmyoji menyalurkan mantra untuk mempertahankan penghalang, Wind Talisman tidak dapat dihancurkan. Lufan pun mengatakan ini cukup berani, Mei akan kehilangan kekuatan hidupnya sendiri juga. Tetsu mengatakan kalau tidak punya semangat pengorbanan, apa gunanya membicarakan rencana kebangkitan besar. Jianying mengatakan bahwa ini seperti yang diharapkan, dirinya tidak bisa menghancurkan jimat ini. Jadi sekarang terserah pada QQ. Hingga kini QQ merapal sebuah skill Holy Like Annihilation untuk menimbulkan kerusakan magis kepada semua musuh dalam jangkauan. Unit teman dalam jangkauan akan mendapat peningkatan 10% atribut kekuatan dan semangat.
Sedangkan unit musuh dalam jangkauan akan mengalami penurunan 10% pada atribut kekuatan dan semangat. Tetsu pun seketika kesal atribut mereka malah jadi turun. Hina pun meminta Mei untuk terus menahan penghalangnya. Mei pun meminta mereka untuk tidak khawatir Sun Family tidak akan bisa menghancurkan jimatnya selama dirinya terus berusaha. Namun di detik itu juga tiba-tiba semua jimat milik Mei seketika hancur. Mei Tetsu pun kaget melihat ini, penghalang ini benar-benar menghilang. Xiaoman pun tersenyum serta bertanya apakah keluarga Nichiren tidak menduganya. Dengan Lufan ada di sini, menangani skill itu sangatlah mudah. Nyatanya Lufan telah mensummon Purification Totem untuk menghapus semua debuff dari unit teman serta menghapus satu skill negatif. Lalu Lufan juga mensummon Berserk Totem untuk meningkatkan semua atribut teman sebesar 200% selama 40 detik. Lufan pun kini meminta mereka semua menyerang keluarga Nichiren bersama-sama hingga kini. QQ melepaskan skill Holy Like Starfall dan Xiaoman menggunakan skill Water Split. Dan serangan diakhiri oleh Jianying yang menggunakan skill A Thousand Sword Feather Fall. Hingga Meitetsu meminta Sun Family untuk berhenti karena hasilnya sudah diputuskan. Lufan pun mengatakan bahwa ini baru 5 menit 29 detik. Apakah Sun Family sudah lulus uji coba ini? Murasaki mengatakan bahwa kekuatan Sun Family benar-benar unggul. Itu tidak akan berlebihan untuk memanggil semua Sun Family sebagai ahli tingkat 100. Metetsu pun seketika bersujud di hadapan Murasaki serta mengatakan bahwa mereka kalah. Murasaki menyebut itu tidak masalah penglihatan dirinya yang buruk karena gagal melihat kekuatan sebenarnya dari Sun Family. Dengan Sun Family bergabung, rencana kebangkitan besar pasti akan berhasil. Sujian pun mengatakan bahwa Murasaki terlalu menyanjung Sun Family. Sekarang bisakah mereka bicara tentang rencana kebangkitan besar? Murasaki mengatakan bahwa itu tentu saja. Takeshi pun mengatakan jika Murasaki setuju maka dirinya akan setuju. Seperti yang terlihat sekarang tidak ada seorang pun yang hadir lebih kuat dari Murasaki. Jauh sebelum Sun Family tiba, dirinya mewakili keluarga Nichiren dan Murasaki mewakili keluarga Kiyokaze. Sudah mencapai kesepakatan dengan keluarga Mikami. Serta kini Takeshi memberikan sebuah gulungan yang merupakan teleportation scroll yang sudah ditandai dengan titik lokasi yang ditentukan. Besok pagi ketiga keluarga mereka akan bertemu di depan reruntuhan lembah susunan San Yuan. Dengan ini diharapkan Sun Family tiba tepat waktu. Ketika waktunya tiba, Sun Family dapat bergabung dengan keluarga Nichiren-nya dan masuk ke susunan San Yuan bersama-sama. Sujan pun mengatakan kepada anggotanya bahwa besok mereka tidak boleh terlambat. Lufan pun mengatakan bahwa itu sudah jelas. Dan untuk episode selanjutnya, tunggu minggu depan lagi. Sekian dan terima kasih.